Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Adam. Di sini Kak Adam akan menginformasikan pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 untuk kelas 6. Nah, di sini saya khususkan untuk kelas 6 di UPT SDN 250 C. Di sini di dalam pembelajaran 3 ini ada beberapa pembelajaran yaitu terkait tanaman dan cara beradaptasinya. Kemudian ada sejarah Indonesia mengenai dengan proklamasi. Nah, dalam buku tema itu ada sebuah cerita. Jadi pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatannya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Nah, untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Nah, untuk tanaman yang pertama, nah ini tidak asing juga dengan kita ya, para siswa, yaitu tanaman bambu. Bahwa tanaman bambu ini mempunyai ciri khusus. Nah, ini bila adik-adik mengamati bahwa di batangnya bambu itu terdapat bulu-bulu halus yang tajam. Nah, bulu yang tajam ini ya terdapat di batangnya itu. Nah, bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal-gatal ya. Selanjutnya, nah tumbuhan itu beradaptasi. Gunanya itu apa? Untuk mempertahankan hidupnya. Nah, adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah-daerah tertentu. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi tiga jenis ya. Tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita next ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu hidrofit. Nah, apa sih itu tanaman hidrofit? Nah, tanaman hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Nah, kayak tanaman kangkung seperti ini. Akarnya itu berada di dalam air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Nah, daunnya itu muncul ke permukaan air. Nah, di sini tidak hanya kangkung yang bisa hidup di air, ada tanaman teratai. Ini kemudian ada tanaman eceng gondok dan tanaman mangrove yang ada di pesisir Kabupaten Gresik. Jadi tanaman hidrofit ialah tumbuhan yang bisa hidup di permukaan air. Next. Selanjutnya yaitu higrofit. Apa itu tidak? Higrofit itu jadi tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Nah, tubuhnya ini terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Nah, batangnya itu pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Nah, daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung seperti tanaman pakis seperti ini. Kemudian tanaman xerofit. Nah, apa sih itu tanaman xerofit, Kak? Tumbuhan yang hidup di daerah yang sangat kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, kadang-kadang sempit, dan berubah bentuk menjadi bentuk duri atau sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Nah, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air dan akarnya tentu sangat panjang. Seperti tanaman kaktus yang berada di daerah Timur Tengah itu mempunyai akar yang sangat panjang. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, saat ini yaitu tanggal 17 Agustus itu memperingati hari lahir bangsa Indonesia yang ke-7. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tidak lepas
dari peran Bung Karno, yaitu Pak Soekarno yang lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Dan beliau meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1907. Nah, Bung Karno ini itu yang menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama dengan Bung Hatta dan Pak Ahmad Suharjo. Nah, jangan lupa Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno dan wakilnya yaitu Pak Hatta, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Nah, terus selanjutnya, nah tidak lepas proklamasi itu terkait tokoh-tokoh nasional. Tokoh-tokoh nasional itu sangat banyak yang berperan di dalam kemerdekaan Indonesia atau proklamasi Indonesia. Contohnya ada Bapak Ahmad Suharjo yang lahir di Karawang. Kemudian ada Bapak Laksamana Tadasi Maeda, yaitu seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kok bisa? Baca dulu ya. Terus selanjutnya yaitu Bapak Soekarni yang lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juni 1916. Kemudian ada Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Kemudian ada lagi Sayuti Menik yang bertugas untuk mengetik teks proklamasi. Itu saja adik-adik kelas 6 dari PT SDN 250 BC yang pembelajaran dari kakak. Bila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Nanti tugas-tugasnya kakak akan kirim di grup WA kelas 6. Ya, dari kakak. Allahumma fiq bila aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.